Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di chapter 1 ini kita akan membahas terkait dengan dasar-dasar daripada saat kita akan melakukan proses analisa sistem dan desain sistem analisa dan desain sistem informasi. Ada beberapa metode yang bisa dipakai. Di chapter 1 ini kita akan membahas tentang siapa-siapa pemakai, pelaku atau pengguna atau orang-orang yang berperan dalam sebuah sistem. Oke, kita bahas satu persatu kira apa yang dimaksud dengan pelaku atau komponen-komponen yang berperan di dalam desain sistem itu. Di chapter 1 ini kita akan membahas terkait dengan apa sih sistem informasi, siapa stakeholder atau pucuk pimpinan pengambil keputusan di dalam sebuah sistem informasi. Kemudian apa rule atau aturan-aturan setiap personal itu di dalam proses berjalannya sebuah develop sistem dan bagaimana proses menggunakan sebuah sistem informasi. Kemudian dilanjutkan terkait dengan siapa saja orang-orang yang menggunakan sistem informasi. Di samping itu ada istilah terkait dengan bagaimana kita mendefinisikan sebuah computing yang dilakukan dengan konstruksi jarak jauh atau berbasis web. Kemudian sistem analisa itu serta bagaimana individu-individu itu berperan di dalam proses sistem informasi ataupun di dalam proses implementasinya, di dalam proses developnya. Kemudian akan dilanjutkan terkait dengan apa yang disebut dengan sistem analis, desain sistem analisa, desain sistem dan analisanya. Nah, kira-kira map yang akan kita pelajari seperti ini. Jadi di sini nanti kita siapa saja stakeholder, siapa saja orang-orang, person-person yang berperan di dalam proses sebuah sistem informasi. Kemudian di sini ada bloknya, artinya komponen-komponen di dalam membangun sebuah sistem informasi. Di bagian sini kita akan bicara bagaimana aktivitas develop sistemnya. Seorang sistem analis ini ketika menganalisa ini ada beberapa komponen yang bisa diperhatikan. Antaranya adalah sistem owner, ada sistem user, ada sistem designer, dan sistem builder. Sistem owner ini artinya adalah komponen orang yang memiliki oleh sistem itu sendiri. Jadi titik fokusnya dari kacamata pemilik, kacamata stakeholder atau pimpinan. Kemudian sistem user ini adalah orang yang akan mengoperasikan atau akan menggunakan sistem informasi tersebut. Di sini terus di sudut pandang atau kacamata daripada orang yang mendesain sistem. Kemudian yang terakhir adalah sudut pandang daripada orang yang akan membangun daripada sistem itu sendiri. Sistem informasi dan teknologinya. Jadi di bagian ini kita akan bicara apa itu sistem informasi, apa itu teknologi informasi. Sistem informasi dan teknologi informasi itu sebenarnya adalah dua hal yang memiliki irisan yang sama. Sistem informasi bisa didefinisikan sebagai orang, data, proses, komunikasi, dan teknologi informasi yang melakukan interaksi untuk mendukung dan melakukan improve melakukan inovasi improve hari per hari, dari hari ke hari terkait dengan operasional pada suatu bisnis, support pada penyelesaian problem dan
membantu di dalam pengambilan keputusan ataupun manajemen serta mengatur orang atau pengguna yang ada. Itu kira-kira definisi daripada sistem informasi yang ada di slide ini. Kalau dalam pertemuan di beberapa sesi, saya di awal-awal sesi perkuliahan saya pernah menyinggung bahwa kategori yang paling mudah untuk mendefinisikan sebuah sistem informasi itu adalah sebuah mekanisme sistem yang menghasilkan atau mengolah atau memunculkan sebuah informasi yang baru. Nah, informasi yang baru itu digunakan untuk apa? Nah, di sini ada jawabannya, yaitu untuk melakukan support, improve di dalam operasional sehari-hari pada suatu bisnis, kemudian support daripada penyelesaian masalah, mendukung pengambilan keputusan pada suatu manajemen. Kemudian apa sih teknologi informasi itu? Teknologi informasi itu adalah kalau didefinisikan secara sederhana adalah bahwa teknologi informasi dideskripsikan sebagai kombinasi daripada teknologi komputer yang terdiri daripada software dan hardware dengan teknologi komunikasi yang terdiri daripada data, image, dan voice atau suara. Jadi ketika berbicara teknologi informasi berarti bicara teknologi komputer, bicara teknologi terkait dengan komunikasi. Selanjutnya, siapa sih stakeholder itu? Stakeholder itu bisa didefinisikan adalah setiap orang yang mempunyai mempunyai kemampuan lebih atau kemauan lebih dalam penggunaan sebuah sistem informasi yang baru. Nah, kalau di dalam sebuah organisasi, stakeholder ini bisa dikatakan sebagai pucuk pimpinan yang memiliki gambaran-gambaran garis besar bagaimana sebuah sistem yang akan dia bangun. Si stakeholder ini bisa secara teknik, bisa secara non-teknik di dalam proses pekerjaannya. Ingat, di dalam dunia sistem informasi kita adalah orang atau person atau organisasi yang menjembatani antara orang teknik dengan non-teknik. Jadi pemahaman terkait dengan stakeholder ini secara paling mudah dipahami adalah seorang pimpinan perusahaan, seorang pimpinan organisasi, pucuk pimpinan organisasi itu bisa dikategorikan stakeholder. Tapi dalam mekanisme project sebuah sistem, stakeholder itu bisa jadi adalah manajer daripada pengambil keputusan sebuah project. Sehingga sifatnya bisa teknik, bisa non teknik. Untuk sistem informasi, stakeholder itu bisa diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Ada sistem owner, ada sistem user, ada sistem analis, ada sistem design system, kemudian ada sistem builder, ada IT vendor, dan konsultan. Nah, ini lebih spesifik lagi terkait stakeholder pada sebuah sistem informasi. Kalau yang sering saya jelaskan pada beberapa sesi sebelumnya itu masih sebatas garis besarnya. Ada lagi beberapa informasi yang perlu kita pahami. Ada yang namanya information worker, yaitu orang atau person yang di situ proses pekerjaannya adalah membuat, mengumpulkan, memproses, mendistribusikan, dan menggunakan sebuah informasi. Kemudian ada namanya knowledge worker, yaitu sebuah subset pada bagian daripada information worker yang prosesnya adalah spesialis pada pengetahuan.
Jadi yang perlu dipahami dalam dunia sistem informasi itu sebenarnya proses pekerjaan yang dijalankan itu sangat banyak sekali. Salah satunya ada information worker, ada knowledge worker. Nah, di slide 1 ini nanti akan banyak membahas secara singkat definisi-definisi atau istilah-istilah yang mungkin baru. Nah, istilah ini di buku McGraw-Hill ini dibahas setidaknya untuk memberikan kita pemahaman bahwa di dunia informasi ada banyak istilah-istilah yang bisa digunakan. Mungkin kalau kita masih sebatas di wilayah lingkungan internal kita belum mengenal ini. Apalagi kalau bagi orang awam yang namanya orang komputer ya orang yang ngerti semua. Nah, itu pemahaman masyarakat kita. Oke, kita kembali kepada map. Kita perhatikan di sini di map ini. Di map ini ada beberapa informasi baru. Misalkan sistem owner itu apa sih? Orang yang pekerjaannya pada skop bidang sistem informasi. Dia memahami terkait dengan visinya, apa yang akan dilakukan, objek yang akan dikerjakan, biaya dan manfaatnya. Jadi di dalam sistem owner ini skop yang harus dia pahami tentang ini. Kemudian sistem user, apa sih yang dibutuhkan? Harus begini, harus begitu. Kalau dalam beberapa materi yang saya sampaikan di sesi sebelumnya, sistem owner ini biasanya sifatnya garis besar, mau goal akhirnya seperti apa, dia yang menentukan biayanya dan dia berharap ada manfaat apa. Biasanya dari sistem owner ini pada bagian ini kita akan tahu output apa yang diinginkan dan harapan dia. Dan ini yang harus diterjemahkan oleh seorang sistem analis. Nah, kemudian ada sistem user. Sistem user ini biasanya berkaitan dengan orang yang akan menggunakan. Hingga di sini dijelaskan terkait dengan requirement, apa aja yang harus dibutuhkan atau apa aja yang harus seperti apa itu dilakukan oleh sistem user. Kemudian ada sistem designer. Sistem designer ini berkaitan dengan bagaimana mengimplementasikan teknologinya. Sistem builder berkaitan dengan komponen-komponen apa yang akan digunakan. Oke, secara singkat sistem owner ini adalah seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pimpinan chief of advocate yang dia dalam hal ini bagaimana membiayai proyeknya mulai dari develop, operasi sampai kepada perawatannya, itu sistem owner. Sistem user, sistem user ini adalah orang yang menggunakan, bagaimana orang akan menggunakan daripada sistem informasi dalam basis kesehariannya, bagaimana dia melakukan validasi, bagaimana dia memasukkan, bagaimana dia merespon, bagaimana dia mengolah data dan informasi yang ada di dalam sistem informasinya. Ada dari sisi internal, dari eksternal. Nah, eksternal ini kadangkala yang sering luput daripada pengamatan kita. Kemudian sistem designer atau sistem designer ini menerjemahkan sistem user yang yang kaitannya menerjemahkan business requirement yang diberikan oleh user supaya secara teknik itu solusinya dapat dilakukan. Biasanya sistem designer berhubungan terkait dengan bagaimana file diolah, bagaimana database berproses, input outputnya seperti apa, tampilannya seperti apa, proses di dalam jaringannya seperti apa, kemudian bagaimana user itu membutuhkan tentang apa aja. Nah, itu dilakukan oleh sistem designer. Dia berhubungan dengan seorang sistem user. Kemudian
Sistem builder ini berkaitan dengan komponen atau item-item yang berhubungan dengan teknologinya. Nah, sistem designer dan sistem builder ini adalah komponen bisa satu ataupun ada bisa sistem designer dan sistem builder ini bisa dua orang atau dua kelompok, dua orang yang berbeda atau satu orang yang sama. Tentunya dengan memahami bagian-bagian daripada pekerjaan yang dia kerjakan. Oke, kita lanjutkan sistem analis. Sistem analis terkait dengan bagaimana mekanisme atau mempelajari problem-problem dan penyelesaian yang butuh untuk segera dilakukan pada suatu organisasi, sehingga orang, data, proses komunikasi, teknologi informasi itu bisa diimplementasikan untuk mendukung sebuah proses bisnis. Di dalam ini analisa ini kita juga berbicara nanti yang termasuk juga bagaimana melakukan efisiensi, bagaimana data berproses di komputer, bagaimana storage itu memproses data, bagaimana proses dan storage di dalam data pada komputer, serta bagaimana informasi apa saja yang akan diberikan kepada orang atau pada proses bisnis, sehingga goal akhir adanya sebuah sistem informasi untuk mendukung proses bisnis itu bisa berjalan. Kemudian bisnis analis ada bisnis sistem. Variasi daripada sistem analis, di dalam sistem analis itu ada bisnis analis bisnis, ada programmer analis atau programmer. Biasanya ini kalau di lingkungan kita orang pemula itu antara programmer dan analis itu dijadikan satu. Nah, padahal sebenarnya itu bisa dua orang yang berbeda. Sinonim atau padanan kata yang lain dari seorang sistem analis ada sistem konsultan, ada sistem arsitek, sistem engineering, information engineering, sistem integrator. Itu adalah variasi-variasi terkait dengan nama sistem analis. Kemudian di sini kita akan bicara tentang skenario penyelesaian problem. Oke, di proses ini kita di dalam proses ini pada dasarnya saat kita melakukan analisa itu nanti kita bisa kita mulai melakukan pemecahan masalah. Jadi kalau yang sering saya sampaikan di kelas, jadi inti daripada seorang sistem analis itu adalah mencari masalah, kemudian disederhanakan untuk diselesaikan sehingga menjadi sebuah mekanisme baru yang memunculkan situasi baru yang di situ kemudian memunculkan proses bisnis yang menguntungkan. Nah, langkah-langkah pendekatan daripada sistem analis, yang pertama diidentifikasi. Nah, jadi kita punya masalah misalkan, kita punya masalah, problem situasinya seperti apa. Nah, langkah-langkah pendekatannya, langkah-langkah pendekatannya ini yang bisa dilakukan atau ini yang perlu sampean lakukan sebagai untuk mengerjakan tugas. Jadi mengerjakan tugas yang kemarin saya berikan di kelas terkait dengan bagaimana membuat laporan hasil pengamatan, itu bisa juga dengan menerapkan tahap ini. Kalau kemarin yang saya sebutkan itu
adalah versi singkatnya, hanya ada 4 tahapan. Nah, hanya ada 4 tahapan. Kalau di sini pendekatan daripada problem solvingnya, yang pertama identifikasi problemnya apa aja. Nah, identifikasi problemnya apa aja. Cuman kalau di tugas saya menyebutkan istilah latar belakang. Nah, kalau diidentifikasi problemnya apa itu lebih teknis lagi. Kalau diberikan narasi latar belakang, itu sebenarnya saya melatih kepada proses menyusun latar belakang dalam menyusunan proposal tugas akhir. Jadi identifikasi problemnya apa, bisa dalam bentuk urutan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian lakukan analisa dan pahami problem tersebut. Kemudian yang ketiga, identifikasi kira-kira solusi yang dibutuhkan atau ekspektasi atau kemauannya hasil akhirnya seperti apa. Terus kemudian identifikasi alternatif solusinya. Terus kira-kira bagaimana akan dilakukan. Lakukan desain dan bagaimana implementasi yang terbaik dari solusi tersebut. Lakukan evaluasi. Jika problem tidak bisa terselesaikan, kembali kepada step 1 atau 2. Jadi lakukan identifikasi, dianalisa, kemudian diidentifikasi solusi yang dibutuhkan atau ekspektasi yang dibutuhkan, lakukan berikan alternatif solusi kalau memang solusi yang awal nomor 3 itu belum memungkinkan. Kemudian lakukan desain dan bagaimana implementasi yang terbaik. Itu kalau dirangkum seperti tugas yang saya berikan kemarin. Itu kira-kira hal-hal yang bisa dilakukan pendekatan penyelesaian masalah daripada kita saat menyelesaikan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada. Ada beberapa cara yang bisa digunakan pada sistem analis saat bekerja itu. Ada pada bisnis tradisional. Biasanya bekerja pada di manakah sistem analis bekerja. Ada yang paling sering itu adalah pada bisnis, baik sebagai project team secara permanen atau tidak. Kemudian ada outsourcing bisnis, ada consulting bisnis, biasanya dikontrak. Outsourcing ya berarti dikontrak. Kemudian pada pengaplikasian software bisnis. Nah, ini disinilah tempat atau lokasi seorang sistem analis bekerja. Kemudian ini adalah bagian daripada service pelayanan daripada orang sistem informasi pada bisnis tradisional. Ada network engineer, manager telecommunication, data administrator, manager system develop. Ini adalah bagian pengelompokan biasanya pada perusahaan-perusahaan yang bergerak pada bidang teknologi informasi. Nah, kemudian variasinya ada kontemporer, di sini dibagi lagi seperti ini. Bisnis trend. Bisnis trend ini artinya berhubungan terkait dengan bagaimana proses di dalam implementasi teknologinya. Ada ERP, ada e-commerce. Terus kemudian quality management. Sebenarnya banyak variasi-variasi yang bisa diimplementasikan dan banyak istilah-istilah manajemen yang terpakai di dalam penerapan atau implementasi teknologi. Business process redesign adalah studi
analisa dan desain ulang fundamental sebuah bisnis proses. Biasanya berhubungan terkait dengan improve proses bisnis. Jadi ada kalanya saat dalam proses bisnis itu kita perlu melakukan redesign ulang. Mekanisme yang berjalan dianggap tidak efektif efisien. Dengan adanya analisa ini kemudian memunculkan redesign baru. Nah, itu salah satu yang dikerjakan oleh seorang bisnis analis. Atau melanjutkan, yaitu artinya di sini terkait dengan monitoring. Kemudian ada legacy system, adalah informasi yang lama. Jadi artinya saat kita melakukan desain sistem, kadangkala ada beberapa sistem lama yang tidak bisa atau sistem lama yang posisinya itu harus untuk tetap diimplementasikan. Nah, ini lebih kepada contoh-contoh daripada ERP, e-commerce. Ini adalah contoh-contoh daripada bagaimana sebuah sistem berproses. Kemudian sehingga sistem analis lebih kepada fasilitator. Jadi bisa diilustrasikan seperti ini. Jadi ada vendor, ada seorang programmer, ada network administrator, interface design, dan lain sebagainya. Ini bertumbuhnya pada seorang sistem analis. Sehingga skill yang dibutuhkan atau kemampuan yang dibutuhkan oleh seorang sistem analis adalah working knowledge of information technology, yaitu berkaitan dengan sub bidang dalam bidang teknologi informasi. Kemampuan programming komputer, pengetahuan bisnis secara global, problem solving artinya penyelesaian masalah, skill menyelesaikan masalah, skill komunikasi, skill interpersonal relation, fleksibel dan mudah beradaptasi, memiliki karakter dan etika, memiliki ini kira-kira inilah skill yang dibutuhkan oleh seorang sistem analis. Jadi lebih kompleks, lebih banyak yang harus dipahami, tapi sifatnya masih global. Komputer etik. Jadi kita juga sebenarnya dalam bidang teknologi informasi juga ada namanya etika penggunaan komputer. Ada 10. Nanti silakan dipahami lebih lanjut. Oke, itulah kira-kira sedikit yang bisa saya jelaskan pada bagian chapter 1. Nanti secara bertahap akan saya jelaskan slide-slide yang sudah saya share di e-learning untuk bisa dipahami. Kemudian nanti di beberapa sesi tatap muka mungkin saya akan lebih banyak kepada best practice teknisnya seperti apa. Kalau di slide lebih kepada teorinya seperti apa. Itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.